Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang integral untuk fungsi dua variabel atau disebut sebagai integral double. Di catatan kuliah ini adalah bab 7 halaman 171. Nah, sebelum kita melihat integral untuk dua variabel, mari kita lihat kembali integral untuk satu variabel. Jadi pada fungsi satu variabel, kalau misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx, grafiknya begitu, kemudian kita lihat mau mengintegralkan dari xa sampai xb. Seperti kita ketahui, caranya sebetulnya adalah kita membagi daerah definisi ini untuk mudahnya sama besarnya saja. Nah, kemudian kita lihat potongan ke i yang dibatasi oleh xi-1 dan xi. Sebetulnya kita harus menghitung daerah yang atasnya itu melengkung. Tetapi kalau cukup kecil, maka lengkungan itu akan tampak sebagai garis lurus. Nah, kemudian Riemann mengatakan bahwa tidak perlu menghitung dalam bentuk seperti trapesium itu, cukup dengan cara memilih pada setiap subintervalnya itu sebut saja ini xi bar, ya. Kemudian daerah yang sebetulnya dibatasi melengkung ini kita ganti dengan daerah yang seperti ini. Dan kemudian pada potongan ke i itu kita cukup menghitung xi bar kali delta x, ya. Jadi luas daerahnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dari 1 sampai n, ya, sebanyak pembagiannya tersebut. Kemudian kita hitung limitnya n menuju tak hingga, hasilnya adalah integral AB fx dx. Nah, di dalam praktek kita tidak perlu menghitung integral ini seperti yang kita lakukan di sini, tetapi dengan teorema fundamental kalkulus kita bisa menghitung integral ini dengan lebih mudah. Nah, dalam hal fx-nya itu positif, maka ini adalah luas daerah yang tergambar di sana, ya. Tetapi dalam hal katakanlah fungsinya itu seperti ini, y sama dengan fx, dan ini adalah luasnya A1, sedangkan di sini luasnya A2, maka integral AB fx dx itu nilainya akan sama dengan A1 minus A2. Nah, ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Sebagai ilustrasi, katakanlah kita punya daerah dari 0 sampai 5, kita bagi atas daerah 4, kemudian pada setiap daerah dipilih titik paling ujung kiri, ini maksudnya. Kemudian kita bisa melihatnya bahwa titik yang dipilih itu bisa kita pilih macam-macam, ya. Jadi kita bisa pilih macam-macam, kalau di tengah dan ini paling kanan misalkan begitu. Kemudian kita juga bisa melanjutkan titiknya diperbanyak juga bisa, ya. Jadi sekarang titiknya akan diperbanyak, maka akan diperoleh luas yang daerah melengkung itu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk fungsi dua variabel, ya. Jadi untuk fungsi dua variabel kita mulai dengan daerah yang sederhana dulu, yaitu katakanlah dibatasi oleh AB dan ini CD, ya. Seperti biasa, daerah yang jadi daerah definisi fungsinya dulu katakanlah seperti ini.
yaitu semua persegi itu. Ya, jadi R-nya adalah daerahnya XY, X dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D. Nah, seperti yang lalu, daerah AB ini kita bagi-bagi, dan satu potongannya katakanlah XI bar XI, XI min 1 sampai XI. Kemudian di sini juga tidak perlu kita bagi sama panjangnya. Katakanlah di sini dibagi N boleh, di sini dibagi M juga boleh, ya. Katakanlah ini ada YJ min 1 dan ini YJ, ya, jadi titiknya. Nah, seperti pada fungsi satu variabel, di subinterval ini kita pilih satu titik tetap XI bar itu misalkan, dan di sini kita pilih satu titik tetap YJ bar, ya. Nah, seperti pada fungsi satu variabel, sekarang daerah yang persegi kecil ini, ya, kita anggap fungsinya itu kita anggap konstan, ya, dan nilainya kita anggap konstan sebesar XI bar, YJ bar kali delta X delta Y. Nah, saya lebih cenderung untuk menggunakan ini sebagai delta A saja, yaitu area, ya. Jadi luas daerah begitu kali tingginya begitu, ya. Kalau di satu variabel ini panjang interval kali tinggi, maka ini luas kali tinggi. Nah, kita jumlahkan I dari 1 sampai N, C dari 1 sampai M, kemudian kita limitkan Mn menuju tak hingga, dan inilah nanti yang akan kita sebut sebagai integral dari daerah R fxy dA, ya. Kadang-kadang dA ini akan kita tulis juga sebagai dx kali dy, ya. Nah, jadi kalau fxy-nya itu positif, maka integral itu, ya, saya tulis I saja, itu adalah volume benda. Volume benda yang alasnya persegi panjang tersebut dan tingginya adalah fxy, ya, tidak harus rata. Dan kalau fxy-nya itu ada yang positif dan ada negatif, Anda bisa menduga arti dari integral arti dari integral, nilai integral tersebut, ya. Nah, oke, sebagai ilustrasi di sini, jadi persegi di sini persegi itu daerahnya juga termasuk di sini, kemudian dibagi atas 3 begitu, dan kemudian kita akan melihat kalau bagaimana dengan masing-masing persegi ini, ya. Jadi di sini kita lihat dengan berbagai persegi itu, oke, ya. Oh ya, ini dibuat oleh Kuyinbon. Anda bisa carinya di internet, ya. Anda bisa bermain-main dengan itu. Bisa kita lihat secara keseluruhan kalau sedang diperkirakan satu-satu, ya. Nah, terakhir kalau kita ingin melihat semuanya, maka daerahnya seperti itu. Nah, hal serupa juga sama begitu, ya. Tetapi ini buatan Joseph Manthew, ya. Nah, jadi itu jendol-jendol itu adalah nilai titik yang diambil pada kotak itu. Nah, jadi
kita akan melihat saat ini nanti di awal-awal dari bagian catatan kuliah kita akan menghitung itu untuk fungsi-fungsi sederhana, ya, fungsi-fungsi di mana nilainya itu konstan pada beberapa daerah begitu. Jadi kita jumlahkan saja nilai integralnya itu, ya. Nah, pada bagian berikutnya kita akan menghitung nilai dari integral itu melalui fungsi satu variabel, ya. Jadi di situ misalkan saja di catatan itu cobalah integral R floor X kali floor Y dA begitu, dengan daerah definisinya R-nya diberitahu suatu 4 persegi panjang, ya. Kita hitung bahwa dia nilainya konstan, oleh karena itu bisa kita hitung satu persatu.